warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Novia Susanti MPD. Yang terhormat Bapak, Ibu Guru, Majelis Guru, dan staf kependidikan SD Negeri 31 Pekanbaru. Bersyukur kita kepada Allah karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat mengikuti kegiatan pada hari ini, yaitu kegiatan diseminasi menerapkan budaya positif di satuan pendidikan dari Bapak Khairunnas yang merupakan calon guru penggerak angkatan 9 Kota Pekanbaru. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu Guru, pada kesempatan pagi hari ini susunan acara kita yang pertama yaitu pembukaan yang sedang berlangsung, kemudian kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, dan dilanjutkan dengan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Khairunnas SPDN. Setelah itu penutup. Untuk tidak berlama-lama waktu, kami persilakan kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Novia Susanti MPD, untuk memberikan kata sambutan. Kepada Ibu kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita masih diberi kesehatan untuk dapat berkumpul di ruangan kita ini dalam rangka penyampaian materi, yaitu menerapkan budaya positif di satuan pendidikan oleh Bapak Khairunnas. Tak lupa salam kita hadiahkan kepada kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, hari ini bertambah satu lagi calon guru penggerak di sekolah kita, yaitu Bapak Khairunnas. Sebelumnya CGP kita ada Ibu Putri, ya, yang juga sedang melaksanakan studinya, ya. Masih berapa lama gitu? Masih 1 bulan lagi, tidak terasa. Nampaknya Bu Putri sangat bersemangat, ya. Nah, hari ini Bapak Khairunnas salah satu calon guru penggerak angkatan 9, ya, ingin pula menerapkan, ingin pula menyampaikan, ya, tentang budaya positif yang telah beliau buat di sekolah, khususnya di kelas. Dan kebetulan Bapak Khairunnas ini adalah guru mata pelajaran agama untuk hampir atau semua kelas di SD 31. Bapak ini masuk, ya, di kelas kita. Pastinya sudah menerapkan budaya positif di kelas. Jadi untuk Bapak Ibu, semoga nanti apa yang akan disampaikan oleh Bapak Khairunnas nanti bisa jadi pembelajaran buat kita. Selanjutnya, jangan lupa Pak Anas juga pesan Ibu buat Bu Putri, setelah nanti mendapat gelar tidak ada C-nya lagi tapi GP, guru penggerak, nanti berharap lanjutkan apa yang telah dipelajari selama menjadi atau selama belajar di guru penggerak. Jadi lanjutkan program-program itu, karena usulan dari pemerintah itu bukan studi selesai, tapi niatnya memang secara berangsur kita melakukan program, tidak usah yang muluk-muluk. Yang penting program itu berjalan, yang tidak perlu banyak ini yang wah, yang bisa kita jalani saja. Itu kan Ibu, itu semua Ibu harap. Mungkin belum dapat berkesempatan, sudah berusaha untuk tes, ikut
tapi mungkin namanya dia tidak semuanya mampu dipilih. Walaupun tidak ada guru penggeraknya, itu berharap dari teman kita berdua nanti Bapak Ibu bisa ikut. Jangan saya nggak guru penggeraknya, enggak, bukan itu tujuannya, Mas. Itu karena ada Bapak dan Ibu Putri di sini nanti Pak Anas juga mengajak kita. Tidak ada itu guru penggerak aja enggak, berusaha. Tentang airnya ini guru penggerak enggak. Ibu dukung semuanya, berbagi. Itu juga Pak Anas, Bu Putri, apa yang kalian dapatkan berbagi salah satunya. Menerapkan budaya positif. Mungkin ada lagi yang lain. Sebenarnya Bapak Ibu sudah melaksanakannya dalam kelas, saya yakin sekali, ya. Hanya saja mungkin modelnya yang berbeda, ya. Nah, harapan Ibu ke depan juga jangan sampai di sini aja, Pak Anas. Lanjutkan saling berkolaborasi dengan teman, apapun itu berbagi. Bukan kita pandai, ya, bukan kita merasa bisa, tapi saling sharing dengan kawan, karena tahu kawan lebih lagi kita bisa belajar, ya. Apa yang mereka tahu Bapak itu juga bisa sharing lagi dengan Pak Anas atau dengan Bu Putri. Sangat berharap sekali untuk teruskan walaupun sudah dapat sertifikatnya, ya. Jangan ada sudah selesai tapi tidak ada apa-apanya. Berharap begitu, karena dukungan Bapak Ibu semua itu sangat dari sekolah. Tidak ada artinya lepas sekolah tanpa dukungan Bapak Ibu guru. Ya, itu bukan apa ya, pokoknya siapa aja yang bergerak. Insya Allah di SD 31 ini Bapak Ibu gurunya hebat. Lain-lain model pergerakan, ya. Bergerak itu banyak. Kebetulan mungkin sudah mendaftar untuk calon penggerak yang namanya dapat sertifikat itu tidak perlu, tapi pelaksanaan kita di sekolah itu bagaimana, ya. Untuk mohon juga yang lain yang sudah pernah Ibu sebut kemarin namanya, ikutlah lagi karena ini ada di terakhir, ya. Semalam ya ada, dan kedepannya ada Bu Yanti juga udah berusaha, ya Bu Yanti, ya. Nah, ada yang mau tapi mungkin kenanya belum sampai, ya kayak Bu Desi, Bu Siska juga, Bu Fatimah juga tidak menutup kemungkinan, Pak Supri, ya, nggak sesulit yang dibayangkan kalau kita benar-benar dari hati kita. Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan ke depan menjadi lebih baik. Ibu ucapkan terima kasih kepada Pak Anas, Bu Putri, dan Bapak Ibu guru yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Wakil Asisten DPD yang telah memberikan kesambutannya. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, langsung saja pada kesempatan kali ini kita masuki acara selanjutnya, yaitu diseminasi mendapatkan budaya positif di satuan pendidikan, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Khairulnas SPDI kepada Bapak kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yaitu Ibu Putri Lokumalasari SPD yang telah memberikan kesempatan kepada saya pada pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat sama-sama berkumpul di aula yang sangat sederhana ini. Kemudian sembari daripada itu selalu berpakaian salam ke junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah.
yang sama-sama kita hormati tentunya Ibu Kepala SD Negeri 31 Pekanbaru, yaitu Ibu Novia Susanti MPD. Kemudian yang saya hormati rekan-rekan saya di SD Negeri 31 ini, yaitu Bapak Ibu guru hebat SD Negeri 31 Pekanbaru, begitu juga dengan tenaga kependidikannya yang begitu bersemangat pada siang hari ini. Bapak Ibu, di sini izinkan saya memperkenalkan dulu saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 dari SD kita, SD Negeri 31 Pekanbaru. Kemudian pengajar praktik saya yaitu Ibu Mulyani Andi Putri MPD. Kemudian ada fasilitator saya yaitu Bapak Syarifudin SP SPD MPD. Kemudian Ibu Novia Susanti MPD selaku kepala sekolah di SD Negeri 31 Pekanbaru. Pada pagi hari ini saya ucapkan ribuan terima kasih kepada teman-teman semua yang sempat hadir untuk mengikuti sesi berbagi apa yang telah saya lakukan di sekolah ini selama mengikuti pendidikan guru penggerak ini, di mana pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang budaya positif yang telah saya pelajari di guru penggerak ini. Baik Bapak Ibu, tujuan dari diseminasi ini mendemonstrasikan pemahaman mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma stimulus, respon dan teori kontrol, kemudian teori motivasi perilaku manusia, kemudian motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Insya Allah itu yang akan kita berbagi, karena di modul 1.4 itu yang sudah saya pelajari. Kemudian pertanyaan pemantik, setuju atau tidak Bapak Ibu, di mana hukuman dapat mendisiplinkan anak? Menurut Bapak Ibu, kalau kita menghukum itu, kira-kira Bapak setuju tak bisa mendisiplinkan peserta didik? Bagaimana Bapak Ibu? Setuju atau tidak? Kemudian pemberian hukuman dalam hal positif seperti membaca Al-Quran dapat meningkatkan disiplin anak. Terus memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bapak dan Ibu guru hebat SD Negeri 31 Pekanbaru, ini adalah pemikiran kita dulu. Kalau sekarang sudah dirubah. Kenapa? Karena kalau kita tinjau dari hukuman dapat mendisiplinkan anak, sebenarnya ini kurang pas untuk kita terapkan dalam dunia pendidikan. Kenapa? Karena anak itu akan merasa takut. Dan kalau kita lihat tujuan pendidikan itu kan bukan menakut-nakuti anak, tapi membuat anak bahagia dalam belajar, Bapak Ibu. Kemudian, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan di mana murid atau peserta didik dibentuk menjadi insan yang berkembang secara utuh, meliputi olah rasio, olah rasa, olah jiwa, dan olahraga melalui proses pembelajaran dan lainnya yang berpusat pada murid yang dilaksanakan dalam suasana penuh, serta menuntut segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak itu sendiri. Jadi Bapak Ibu, kita hanya bisa menuntun anak sesuai dengan kodrat yang dimilikinya, karena anak itu kodratnya berbeda-beda, termasuk itu kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau kodrat zamannya di zaman dulu kita tidak mengenal HP ya Bapak Ibu. Kalau sekarang belum sekolah saja dia sudah menggunakan HP. Jadi kita sebagai guru itu harus bisa menyesuaikan
atau menuntun anak dengan kodrat yang ada. Jadi di dalam pembelajaran mungkin bisa ibu buat menggunakan media kayak di fokus mungkin dalam belajar, atau menggunakan video mungkin dalam belajar, sehingga kodrat zamannya itu sesuai dengan kodrat anak itu sendiri. Kemudian kalau kodrat alam, di mana anak itu hidup? Karena anak-anak kita kan bukan anak yang pejabat semuanya, tapi ada yang hidup di lingkungan pasar, mungkin ada yang hidupnya di lingkungan perumahan mungkin. Kemudian banyak hal yang membuat anak itu terbentuk, bukan hanya kita di sekolah saja, tapi di lingkungan masyarakat juga. Jadi kodrat yang itulah kita tuntun ke dalam yang lebih baik. Nah, sehingga kodrat dia yang ada bisa kita menuntunnya ke arah yang lebih baik tadi. Karena mungkin dia suka bermain game. Dengan itu kita bisa mengarahkan nanti entah di dalam pembelajaran matematika umpamanya kita bisa masukkan permainan game sehingga lebih mudah dicerna dan lain-lain sebagainya. Kemudian budaya positif. Nah, budaya positif inilah yang mestinya selalu kita terapkan di dalam sekolah kita. Nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang dengan kebiasaan-kebiasaan hal baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata, menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila oleh seluruh warga di sekolah, baik atau buruk seseorang, hanya dirinya sendirilah yang bisa mewujudkan. Jadi Bapak Ibu, kita di sekolah ini hanya bisa mencoba untuk selalu membuat budaya yang positif. Budaya positif ini banyak ya Bapak Ibu. Kalau kemarin Ibu Putri ada buat tentang keyakinan kelas ya Bapak Putri. Sebenarnya budaya positif ini sangat banyak, bukan hanya keyakinan kelas, tapi bisa berupa kegiatan kita sehari-hari seperti membuang sampah pada tempatnya, itu budaya positif juga. Kemudian konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, kemudian keyakinan kelas, kemudian segitiga restribusi. Bapak Ibu, perubahan penting yang terjadi ketika cara berpikir yang biasa tentang atau melakukan sesuatu diganti dengan cara yang baru dan berbeda, dan juga merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang diferensiasi sehingga siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dengan mencipta dengan mereka mandiri dan bertanggung jawab. Ini perubahan paradigma ya Bapak Ibu. Kemudian lanjut kita perubahan paradigma atau kontrol, ilusi kontrol. Ilusi kontrol ini kalau kita bayangkan menurut kita guru mengontrol murid. Ini kan dulu ya Bu, kita harus murid itu harus sesuai dengan yang kita inginkan. Duduk rapi, belajar tulis. Jadi dia nggak bisa bergerak. Menurut kita yang baik itu murid yang menurun, yang bisa sesuai dengan kontrol kita ya kalau Bapak Ibu. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini juga sebenarnya yang dilakukan dulu. Kalau mungkin kita belajar di tahun 90 atau 2000, mungkin kita masih merasakan hal ini ya Bapak Ibu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi yang kita sering lakukan itu memaksa Bapak Ibu. Bagaimana kita di dalam kelas juga kerjakan halaman sekian sampai sekian. Yang tidak siap nanti nggak boleh istirahat kan gitu. Ya Bapak Ibu. Masih kita lakukan atau bagaimana Bapak Ibu? Itu sebenarnya ilusi kontrol yang
harusnya sudah kita tinggalkan, kita berubah ke yang bukan seperti itu lagi. Selanjutnya, perubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan kontrol. Ini stimulus respon, kemudian ada posisi kontrol di sebelahnya. Kalau respon itu kebutuhan kita sama, kemudian kebutuhan kita berbeda. Kalau kontrol itu, kemudian sesuai semua orang melihat hal yang sama terhadap orang lain, kemudian setiap orang memiliki gambaran berbeda terhadap kita. Jadi kalau di stimulus respon itu kebutuhan kita itu sama semua. Padahal kalau kita lihat kebutuhan anak itu tentu berbeda-beda, ya kan Bapak Ibu. Makanya di kurikulum Merdeka ini ada anak itu dikelompokkan berdasarkan minat dan bakatnya, bukan sama semua, tidak. Karena memang kalau dulu kita melihat ya sama semua, kalau 1 tambah 1 caranya harus sama ya nak, harus ini. Apalagi kalau di pelajaran agama menghafal rukun iman, menghafal rukun iman, kita merasa semua anak itu harus dapat semua. Bapak kasih waktu 10 menit harus hafal semua. Padahal anak itu berbeda-beda kebutuhannya, kemudian cara berpikirnya, cara menangkapnya juga pasti berbeda-beda ya Bapak Ibu. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain secara paksaan ya. Kemudian mengontrol orang lain, kolaborasi dan konsensus. Ini bagusnya kita kalau mengontrol anak itu kita berkolaborasi, kita sepakati. Nah hari ini kita belajar ini, tujuannya ini kita sampaikan ya Bapak Ibu. Kemudian nanti kita sepakati maunya seperti apa. Bukan kalau kita dulu enggak, guru sudah menentukan, harus ini seperti itu ya Bapak Ibu. Kita lanjut. Ya, telah menerima pemaparan dari Nas. Bagi saya pribadi ini juga satu pencerahan, di mana sebagai guru selalu dikatakan bahwa guru adalah pembelajar, dan hari ini kita telah mendapatkan satu pembelajaran, barangkali juga bisa dikatakan pencerahan, mengerahkan kembali pikiran-pikiran kita dalam mencerdaskan anak didik kita dan membentuk karakter melalui penerapan budaya positif di sektor pendidikan kita. Dan perasaan ataupun yang kami rasakan sangat membantu dalam menangani anak-anak yang seperti kasus-kasus yang telah dipaparkan oleh Pak Harun tadi. Jadi sebagai penutup kami mengucapkan terima kasih atas pencerahan ini. Semoga kita bisa menerapkan tentunya di kelas kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Supriyanto yang telah memberikan masukannya kepada Bapak Kairunas. Jadi bagaimana ini Pak? Ya, terima kasih ya Pak Supri atas masukannya atau atas tanggapannya. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti apa yang saya terapkan bisa juga Bapak terapkan di dalam kelas tentang budaya positif ini sendiri. Ya, Bapak, ada lagi dari guru lain mungkin yang memberikan tanggapan atau masukan? Oke, mungkin itu saja ya Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Saya serahkan lagi ke Bu Putri Kumalasan. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Kairunas yang telah menyampaikan materi pada siang hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kairunas dapat kita terapkan di kelas kita masing-masing ya Bapak Ibu. Karena disiplin positif ini memang harus kita terapkan ke murid kita agar mereka
dapat menerapkan disiplin itu memang dari dalam diri, bukan karena dorongan dari luar ataupun hal yang lain yang membuat mereka harus disiplin. Intinya dalam materi pada hari ini adalah bagaimana kita menerapkan pembelajaran yang menyenangkan yang berpihak kepada murid. Bahagia murid menyambut kita untuk dididik, maka materi yang kita sampaikan pun akan masuk ke dalam kepala Anda. Ya, boleh. Ya. Intinya jadilah guru yang menyenangkan untuk peserta didik. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Khairunas yang telah menyampaikan materi pada hari ini, dan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah menyempatkan waktu pada siang hari ini dan mendukung kegiatan Bapak Khairunas yang merupakan calon guru penggerak angkatan 9 Kota Pekanbaru. Kita doakan semoga program pendidikan guru penggerak Bapak Khairunas dapat berjalan dengan lancar sampai pada titik akhir. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.